Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa ala jami'i man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'thi wazziham, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para masyayikh, para guru, para sepuh, para pengurus masjid, para jamaah ta'lim Masjid Jami As-Salam Al-Jami, yang insyaallah kita selalu dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semua yang saya hormati, bil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami As-Salam Al-Jami, Kang Ustadz Nur Jamaluddin, tentu beserta seluruh jajaran pengurus yang lainnya. Jadi kalau nama beliau disebut, di dalamnya sudah masuk semuanya. Ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada pengurus-pengurus yang lain lah semuanya. Kita doakan semoga yang terus bersemangat, ghirah, sabar, telaten, dan istiqomah memakmurkan masjid, Allah anugerahkan barokah dalam hidupnya. Amin. Juga alhamdulillah ada bersama kita orang tua kita, Pak RW, Bapak Agus Komarudin, ada sesepuh kita Bapak Fadil, Pak Romdon, dan para sepuh yang lainnya. Alhamdulillah di sini hadir semuanya. Dan malam ini luar biasa sekali. Di malam ini kita kerawuhan orang tua kita, Bapak Haji Solihin, yang beliau di mana ta'lim hampir selalu ada. Pak Haji Solihin dari Simpang 5. Di berbagai majelis ta'lim beliau terus luar biasa. Rumusnya sehat badan, ada kesempatan, udah beliau kayaknya udah luar biasa lah pokoknya. Dan tentu buat saya ini pelajaran banget lah. Mudah-mudahan semuanya terus bersemangat untuk ngaji. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah malam ini kita bisa kembali bermujalasah, duduk bareng di majelis ilmu di waktu yang sangat singkat. Mudah-mudahan yang singkat ini dicatat oleh Allah menjadi catatan amal yang baik. Mudah-mudahan yang secuil ini dicatat oleh Allah menjadi amal soleh, sekaligus menjadi saksi kelak bahwa kita pernah kumpul bareng dalam rangka tolabul ilmi. Dan mudah-mudahan setiap hari, setiap saat, tambah waktu, tambah tua, tambah berkah, pas pada waktunya kita kembali menghadap Allah dalam kondisi husnul khotimah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari-hari kita sering melakukan kesalahan karena kita memang enggak maksum. Dalam beraktivitas kita sering melakukan kekeliruan, baik itu urusannya dengan Allah maupun mungkin dengan sesama, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Namun apapun itu kesalahannya, pada saat kita berbuat dosa segede apapun, berbuat dosa sebesar apapun, jangan kemudian dosa tersebut membuat kita terjebak, terjerembab dalam kubangan keputusasaan. Ini tentu yang tidak dikehendaki. Ini tentu hal yang sangat perlu kita hindari. Mudah-mudahan kita jangan sampai ke titik itu. Na'udzubillah min dzalik. Sebab ada jenis dosa yang modelnya dosa yang bisa dijadikan modal untuk bekal taubat kepada Allah. Kita bisa taubat karena dosa-dosa kita. Kita kembali kepada Allah karena kita merasa berdosa. Tapi juga ada dosa yang ini wajib kita betul-betul menghindari, yaitu pada saat dosa yang membuat kita putus asa. Dosa yang membuat kita kemudian berburuk sangka kepada Allah, seakan-akan Allah ini nganggur ampunannya, rahmatnya tidak ada lagi, karena merasa sudah tidak lagi akan diampuni oleh Allah. Ini naudzubillah. Jangan pernah seperti itu. Dan pada saat yang sama boleh jadi karena kita sering ngaji, sering mendengarkan nasihat, atau mungkin kata orang kita ini sudah dianggap tukang ibadah, sehingga ada perasaan dalam hati sudah kelar urusan ibadah ini, udah beres, udah rapih, sudah maksimal dibanding yang lainnya. Ini juga penyakit yang mesti kita buang jauh-jauh. Dan ini sangat berbahaya, sebab ini termasuk sifat ujub. Ada kalimat dalam syarah kitab Hikam ini, Syekh Ibnu Abbad memberikan catatan. Ini matanya enggak saya sebut biar nyambung ke matan berikutnya saja. Kenapa? Wal ujbu yuaddihi ilal istighna. Ujub ya tetanggaan lah dengan takabur, jejer itu. Walaupun definisinya enggak sama, tapi ya ada kemiripan. Biasanya kalau orang ujub ya takabur. Orang takabur ya biasanya juga ujub. Ujub itu sering membangga-banggakan dirinya, seneng dirinya itu sudah, yang lain mah udah pokoknya lah ujub. Nah, ujub itu akan mendatangkan pelakunya ilal istighna, masuk kerana tidak merasa butuh lagi. Itu ujub. Ini bahaya nih. Wal ujbu, kata beliau, qala Syekh Ibnu Abbad rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan, dalam syarah hikamnya ini, al-ujbu yuaddihi ilal istighna. Ujub akan mendatangkan pelakunya itu kepada sikap merasa tidak butuh kepada Allah. Udah kelar, udah beres,
udah rampung, nggak merasa salah. Pokoknya seperti itu. Ujub kepada sesama juga sama. Kalau bukan karena saya, kalau tidak ada saya, kalau pokoknya saya semuanya nih. Nah, ini kepada Allah berani ujub dia. Merasa nggak butuh lagi. Sementara pelaku dosa yang lainnya, ya kita nih, tukang dosa nih. Wadzanbu, sementara dosa yu'addihi ilal iftiqar, akan menghantarkan pelaku dosa tersebut terhadap merasa butuh. Butuh kepada Allah, kepada ampunannya. Muncul rasa takut, kuat rasa harap, takut akan siksanya, berharap atas ampunannya. Berarti kita betul-betul butuh karena kita merasa tukang berbuat beda dengan ujub tadi tuh. Naudzubillah. Jangan. Terus kata beliau, wa ahabbu awsafil abdi ilallahi azza wajal, wa ahabbu awsafil abdi lan utawi luih den demenine pirang-pirang sifate hamba mungguing Gusti Allah azza wajal iftiqaruhu ila maulahu. Kata Syekh Ibnu Abban, yang paling Allah senengin terkait sifat-sifat hamba itu ya butuhnya dia kepada Tuhannya, kepada Allah maksudnya. Itu Allah senang banget itu. Karena memang tugas hamba itu ya mengabdi. Hamba itu anggaplah kacung, budak, kaula, jongos yang wajib taat kepada tuannya. Dan memang diciptakan manusia illa liya, tiba-tiba ngaku merasa nggak perlu Allah. Bahaya. Sholat saya mau udah beres 5 waktu plus jamaah. Sedekah saya sudah banyak, tahajud saya tiap malam. Pokoknya merasa nggak pernah berpikir bahwa di balik itu ada rangkaian dosa-dosa yang tidak disengaja. Boleh jadi ada yang disengaja. Terus kemudian dialah tenanglah. Saya pokoknya merasa nggak butuh Allah. Tapi kalau dosa yang lainnya masih butuh. Saya ngaku salah, ngaku dosa. Pokoknya ngakulah. Terus wa asyraful ahwalil mu'mini, wa asyrafu ahwalil mu'mini, dan paling mulianya kondisi seorang yang beriman, ahwal ini, yaitu ma yarudduhu ilaihi, mengembalikan segala persoalan kepada Allah, wa yaqbalu bihi alaihi, dan kemudian dia nerima terhadap apa saja yang Allah tetapkan atas dirinya. Itu yang model begitu, kemudian muncul hikmah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam satu hikmahnya beliau mengatakan la saghirata idza qabalaka adluhu wala kabirata idza wajahaka fadluhu. Kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, la saghirata, ora ana dosa cilik iku maujud idza qabalaka, nalikane ngadepaken sira, nalikane madhep ing sira apa adluhu, keadilane Gusti Allah. Tidak ada dosa kecil pada saat berhadap-hadapan dengan adilnya Gusti Allah. Nanti maksudnya gimana, coba kita baca sarahnya. Wala kabirata, lan ora ana dosa gede iku maujud idza wajahaka, nalikane ngadep ing sira apa fadluhu, keutamaane Gusti Allah. Dan tidak ada dosa gede pada saat berhadapan dengan anugerah karunia Allah. Maksudnya gimana? Tidak ada dosa kecil pada saat berhadapan dengan adilnya Gusti Allah.
umpama kita melakukan dosa kecil, kita bandingkan dosa kecil ini yang mestinya tidak pantas dilakukan, tetap kita lakukan karena memang kita ya tadi bukan orang yang maksum, nggak dimaksum oleh Allah, nggak dijaga memang, cuma diberikan aturan. Ya muncul syariat itu, ini yang benar, ini yang salah, yang benar laksanakan, yang salah tinggalkan. Tiba-tiba kemudian kita tetap melakukan kesalahan karena kita memang tempatnya salah, mahallul khata' wan nisyan. Nah, mungkin dosa yang dilakukan dosa kecil, tapi pada saat dosa kecil itu berhadapan dengan adilnya Gusti Allah, tidak menjadi kecil. Kita contoh melakukan dosa kecil dibandingkan dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Kebutuhan kita dari A sampai Z Allah penuhi. Keperluan kita, hajat kita, kebutuhan kita dari A sampai Z tak satu pun Allah abaikan. Tiba-tiba kita tetap melakukan kesalahan. Ini keadilan Allah nih. Tiba-tiba kita tetap melakukan kekeliruan. Kelirunya sedikit, tapi kata Allah, yang sedikit ini kamu jangan ngeyel. Bandingkan dengan nikmatku bisa kedip. Ayo. Bisa itu. Yang kecil itu bisa menjadi gede. Kalau Allah menghadapkan kita dengan keadilannya. Dan tidak ada dosa gede kalau dihadapkan dengan anugerah Allah. Segede apapun dosa kita, pada saat berhadap-hadapan dengan anugerah, dengan karunia Allah, alah menjadi kecil. La kabirota. Saya kasih contoh terlebih dulu lah, gampang lah. Biar gampang. Kita punya anak 2 saja, A dan B. Sama-sama dikasih motor. Namanya anak muda biasa, kalau naik motor agak ngetrek. Si A ini doyan begadang rupanya. Akhirnya pas jalan kenceng naik motor kepleset, jatuh, nabrak trotoar umpamanya. Untungnya dia masih selamat, motornya rusak. Itu si A nggak merasa salah. Dia pokoknya nggak minta maaf sama bapaknya, nggak mohon maaf lah. Karena bapaknya orang kaya, sehingga dia pikir model begini malah kecil. Tapi dia nggak minta, Pak maafin saya, sudah ceroboh bawa motornya, tadi saya disuruh, nyatanya saya begadang lama nggak pulang, pas pulang karena habis hujan kepleset, minta maaf nggak? Dia sudah merasa benar saja tuh, padahal dosanya anggaplah segitu. Ya paling motornya lecet dikit lah, masih bisa dibetulin. Ada saudaranya si B, nggak tahu dia belanja ke Indomaret apa ke Alfa apa kemana lah, nggak ngerti, motornya hilang. Nah, kalau ini motornya masih ada, masih bisa dibetulin, umpama stang bengkok masih bisa betulin. Kalau ini hilang, tapi terus datang ke orang tuanya minta maaf. Cara dosa ini, dosanya gedean ini yang hilang ini, teledor dan seterusnya. Umpama kalau memang dia teledor, kadang udah hati-hati juga hilang. Kalau inilah gampang dibawa bengkel kelar. Ini nggak minta maaf. Ini minta ampun sambil nangis karena memang mungkin dia merasa teledor. Padahal resikonya gedean ini, dia harus beli kredit lagi. Ini mah paling betulin doang. Tapi yang di sini dihadapkan dengan keadilan orang tuanya. Diurusin, disekolahin, kasih pakaian, tiap hari jajan. Yang lecet motor sedikit menjadi gede salahnya. Yang hilang total gampang nah. Wong kamu yang gak salah, siapa tahu wong memang itu sudah ketetapan, wis takdirmu motornya hilang, nanti besok beli lagi. Paham maksudnya Pak? Yang sedikit menjadi gede, yang gede menjadi nah, kalau sudah paham enak jadinya saya jelasinnya. Nah ini
Tidak ada dosa kecil. Kalau dihadapkan dengan keadilan Allah, maka dia akan menjadi gede. Dan tidak ada dosa gede segede-gedenya pada saat berhadapan dengan anugerah Allah menjadi kecil. Qala syarih Syekh Ibn Abbad rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Idza zuharatis sifatul aliyatu, apabila tampak dan tak cetok welo-welo. Zuharat, apa yang danta, yang tampak, as-sifatul aliyah, sifat luhurnya Gusti Allah, kemahaluhuran Allah. Batalat a'malul amilina, batal semua amalan. Kalau muncul sifat-sifat aliyahnya Allah, amalan kita tuh gak ada gunanya apa-apa, Pak. Amal baik gak ada guna, amal jahat gak peduli. Emang kalau kita baik Allah dadak ngangkat derajatnya? Boten. Nambah kedudukannya? Tidak. Terus kalau kita jahat Allah terus menjadi enggak ngaruh. Baiknya kita dan buruknya kita buat Allah enggak ada ngaruh. Wong semuanya akan kembali kepada kita. Kalau kita beramal baik, dilipat gandakan kebaikannya. Kebaikannya untuk siapa? Emang untuk Allah? Belas enggak untuk kita. Dan kalau kita jahat, kita buruk, kita salah, maka salahnya juga akan kembali kepada. Sekali-kali Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Enggak sama sekali. Enggak. Jadi baiknya kita dan jahat atau buruknya kita enggak ngaruh. Nah pada saat muncul sifat aliyahnya Allah, batal semuanya amalan itu. Itu. Batalat a'malul amilina. Sekarang kita lanjutkan. Fa idza dhaharat sifatul adli ala man abghadahu wa maqqatahu batalat hasanatuhu wa adat saghirahu wa adat saghairuhu kabairo. Apabila tampak, kelihatan, yang tampil sifat adilnya Allah, tadi yang saya sebutkan, keadilan Allah terhadap orang yang dia benci, maksudnya Allah murka, dan memang betul-betul Allah gak senang dengan orang tersebut, maka apapun kebaikannya gugur. Batalat hasanatu. Yang motor tadi tuh meleset dikit timbang setangnya lecet atau pustepnya bengkok karena jatuh, karena memang lagunya agak tengik. Jarang minta maaf kalau ketemu ya nggak cium tangan, suruh ngerokin bapaknya nggak mau, pokoknya ngerasa udah beres lah bocahnya ini. Itu begitu. Dia juga banyak kebaikannya, mungkin berprestasi, seneng bapaknya mungkin, tapi kurang sopan, kurang punya adab, kurang punya akhlak. Terus Allah, nah mohon maaf nih, terus bapaknya tadi, itu tadi ngitung-ngitung kebaikan ente timbang segitu, bandingkan dengan sarapan pagi saja, belum ngomongin makan siang, belum jajan sekolahnya. Belum kemudian kamu pengen, pokoknya HP-nya pengen ganti dan seterusnya. Akhirnya yang kecil tadi tuh, salah menjadi gede, kebaikan yang banyak menjadi hilang. Kalau sudah keadilan Allah tuh seperti itu maksudnya. Nah, jadi apabila tampak sifat adilnya Allah yang diberlakukan kepada orang yang dibencinya. Allah benci, ya bisa boleh-boleh saja lah. Makanya kita tuh hindari, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dibendu oleh Allah. Amin, Pak. Tukang maksiat ya biasa kita nggak. Bukan berarti saya ngomong ya udah maksiat, bukan begitu, bukan. Merasa, sudahlah. Ngerasa saja kita ini banyak dosa, banyak salah, belum apa-apa. Wong ibadah juga mungkin kurang ilmu, dengan tetangga juga mungkin kurang baik. Merasa gitu saja, sehingga kita terus dalam waktu setiap saat memperbaiki diri. Bukan berarti putus asa, bukan. Memperbaiki diri.
introspeksi, merasa bahwa dalam diri kita tuh masih banyak kekurangan. Beda kalau ini nih, bener dia orangnya baik terus berbuat baik, tapi dia merasa lebih baik bisa merasa atau pandai merasa daripada merasa pandai. Ini bahaya itu masalahnya. Khawatir kita dihadapkan dengan keadilan Allah, terus kita masuk ke kelompok orang-orang yang tidak disenengin Allah itu, maka segala kebaikan kita gugur dan kembali yang warojaat itu wabatolat hasanatuhu wa'adat soghairohu kabairo. Wa'adat itu maknanya kembalilah. Wa'adat itu asal maknanya kembali, tapi maksud dan jadi dosa yang kecil-kecil tersebut menjadi gede. Naudzubillah. Terus sebaliknya, wa idza dhahara wasful karomi. Akan tetapi apabila yang tampak ini adalah sifat Allah yang pemurah, pemaaf, pemberi anugerah, karunia, pemberi maaf, pemberi rizki, pokoknya lah karom itu. Jud. Kalau itu yang muncul, wal fadli dan keutamaannya, anugerahnya maksudnya, liman bagi orang ahabbau yang Allah demenin, yang Allah sayangin, yang Allah cintai. Ini kalau dapat kita yang model begini nih, tempat di sini nih, id mahalat maka lebur, hangus, kelar, pokoknya. Apa yang lebur? Sayyi'atuhu, kesalahannya. Warojaat dan kembali kabairuhu, yang gede-gede itu malah balik. Shaghairo menjadi kecil. Kalau yang tadi yang kecil menjadi gede, kalau ini yang gede menjadi kecil. Maka kita mudah-mudahan nanti pada yaumil hisab jangan dihadapkan dengan adilnya Allah, tapi dihadapkan dengan anugerahnya Allah, karunia Allah. Ya itu tadi, kita sering rengek, manja, kolokan kepada Allah. Allah senang. Kita bukan pura-pura. Boleh kita bermanja-manja. Boleh kita ngerengek, kolokan kepada Allah, ya Allah senang kok. Semakin diminta semakin senang. Jadi jangan merasa itu bahaya itu. Nah, qala Yahya bin Mu'adz, berkata Syekh Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an. Kata beliau, in wada'a alaihim adluhu lam tabqa lahum hasanatun. Apabila diletakkan, in wudi'a alaihi adluhu, apabila diletakkan alaihim atas jamaah Masjid As-Salam Al-Jami, termasuk yang ngomong alaihim ini, adluhu dihadapkan dengan keadilan Allah, naudzubillah, maka lam tabqa lahum hasanatun, enggak tersisa kebaikan. Saya punya kebaikan sholat berjamaah Gusti, enggak pernah ketinggalan. Hayo bayar napasku, kata Allah. Emang cukup? Jangan napas lah, terlalu mahal lah. Ayo bayar, bisa ngeluarin angin. Coba, bisa nggak ngeluarin angin dari perut nih? Gak usah lama-lama lah, 3 hari lah. Sholatnya kita buat bayar bisa lancar ngeluarin angin itu. Cukup nggak Pak? Tahajudnya kita buat baik. Pokoknya semua anugerah adalah. Kalau kita mau coba ngerinci yang kelihatan kita aja. Yang kelihatan. Waktu makan bisa ngunyah. Ayo ngunyah, bisa ngunyah makanan itu. Mau bayar berapa? Mau bayar pakai apa? Bisa merasakan asinnya garam, manisnya gula, pedesnya cabai. Hilang rasa. Ayo, mau bayar berapa? Ini maksud keadilan Allah begitu. Kata yang di sidang tadi, saya sudah semuanya. Bukankah engkau telah berjanji untuk balik gitu? Ya sudah, ibadahnya berapa tahun? Umurku 90 tahun terus ibadah. Udah, kalau memang mau masuk surga 90 tahun aja, habis itu neraka. Kan 90 tahun.
mau hitung-hitungan. Ini kalau dihadapkan dengan keadilan Allah, maka naudzubillah, sehebat apapun kita dalam beramal, nggak nutup. Jangan semua organ tubuh kita itu nggak nutup, 1 poin saja bayar buat kita bisa kedip. Ya Allah, nggak nutup sholat kita ini, enggak. Kebaikan kita nggak nutup. Seberapa sih kebaikan kita? Enggak ada apa-apanya. Itu makanya yang dimaksud itu. Yang dimaksud oleh Syekh Yahya bin Mu'adz, in wudi'a, apabila diletakkan, alaihim ya maksudnya atas manusia, ya kita kan manusia, adluhu, keadilan Allah, lam tabqa, maka tidak akan tersisa, lahum, baginya, hasanatun, kebaikan, kelar, baru 1 titik kelar semua udah. Itu. Sementara wa inna lahum fadluhu lam tabqa lahum sayyiatun, dan pada saat yang dia raih itu anugerah Allah, kemurahan Allah, maka lam tabqa lahum sayyiatun. Yang salah-salah itu enggak sisa. Ya Allah, saya banyak salahnya dulu, mestinya saya begini kok saya begitu. Kata engkau harus begitu kok saya begini. Kata aturan saya harus ke utara kok saya malah ke selatan. Ngaku, ngerengek, menyesal, minta ampun. Nah Allah seneng. Udah, gak usah dipikirin. Udah gak usah dipikirin, timbang segitu. Alah. Itu. Seperti itu. Jangan kemudian kita terus, kayaknya saya gak diampuni. Kayaknya saya, udahlah sekalian aja. Ini bahaya, yang begini bahaya. Maka pada saat kita melakukan salah, masih punya rasa sesal, ngaku salah, syukuri. Bersyukur kepada Allah. Ya Allah, engkau telah masih memberikan anugerah, ada rasa penyesalan. Jangan sampai justru sebaliknya, bangga dan seterusnya, dan ngerasa benar dan seterusnya, ini bahaya. Tapi kalau sudah ngaku, nyesel, ngerasa salah, cek orang Sunda, sasadu ka pangeran, jare wong Jawa ku wadul karo Gusti Allah, wis aja watir. Ibarat kata ibu-ibu itu belum punya pakaian kotor, deterjen sudah dipersiapkan. Sifat ghafurnya Allah qadim, ampunan Allah qadim. Sebelum kita ada, sifat ampunan Allah sudah udah. Jadi jangan putus asa, tapi juga jangan petakilan. Ya sudah, biasa saja. Waktunya ngopi, waktunya silaturahim, waktunya dagang, waktunya kerja. Tapi ingat, waktunya sholat, waktunya ngaji, itu ngaji. Udah. Biasa saja, waktunya olahraga. Enggak perlu juga 24 jam terus sholat, terus ya repot, enggak usah. Biasa, udah proporsional. Seperti biasa saja. Pada saat malam, monggo adukan semua persoalan sepertiga malam. Jangan begini, bisa nangis waktu berjamaah bareng-bareng dipimpin mungkin oleh siapalah pimpin, karena pembawaan retorikanya memang nggak salah, itu juga nggak salah. Ya bagus, kita terbawa emosi sehingga bisa menitikkan air mata. Waktunya sendirian malam, buru-buru bisa nangis. Ya, jangan begitu. Artinya itu tadi. Nah, pada saat kita dihadapkan dengan apabila yang kita raih itu adalah anugerah Allah, maka kesalahan nggak akan nyisa. Kecil segitu mah. Kita tinggal di masjid As-Salam Al-Jami di Wanasari, Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, Asia Tenggara, benua Asia, di bumi, di antara planet-planet, di dalam galaksi Bima Sakti, di antara galaksi yang lain. Terus kitanya mana? Kitanya di mana kitanya? Mau bilang sebutir, ya masih kegedean. Terus kita salahnya seberapa? Ayo. Itu maksudnya. Saya nggak nyampaikan begini, jangan nganggep remeh dosa. Bukan. Ketika dosa itu gede dihadapkan dengan anugerah Allah, ayo. Kata Allah, lah kecil, nggak ngaruh. Wis, tenang. Wis, anteng, terusin.
Nah terus posisi kita yang sudah seperti ini umpamanya, ya syukuri. Cara bersyukurnya tingkatkan kualitas dan kuantitas ketaatan kita kepada Allah. Gak perlu kita mongsang-mangsing mikirin orang tukang maksiat supaya bener kabeh. Gak perlu, apalagi sampai peteng-tengan kenceng galak, gak perlu. Tapi kalau ngajak bener, wajib dakwah amar ma'ruf nahi tetap wajib, tawasau bil haq, tawasau bisawab, tapi tetap bil ma'ruf. Itu seperti itu. Lanjut. Masih ada waktunya, Pak? Habis ya? 5 menit. Lanjutin. Kalau 5 menit mani lanjutin. Wa min du'ai radhiyallahu anhu ta'ala. Ini sebagian dari doanya Syekh Yahya bin Mu'adz. Ilahi in ahbabtani ghufirat sayyiati wa in maqqatani lam tuqbal hasanati. Ilahi duh Gusti, duh pangeran kaula, in ahbabtani nek panjenengan demen ni ingsun ghufirat sayyiati maka den sepuro opo sayyiati pirang-pirang kekeliruan kesalahanku. Ya Allah, ya Tuhanku, apabila engkau cinta kepadaku, saya yakin semua kesalahanku diampuni. Tapi sebaliknya, wa in maqqatani lam tuqbal hasanati, kalau engkau murka, benci kepadaku, ya apapun kebaikanku pasti ditolak lah. Wong manusia saja nih, manusia nih kita nih, kalau sudah kadung nggak seneng sama orang pengen berbuat baik kayaknya nggak ada ruang. Lah ngapain sih pura-pura doang? Seakan-akan padahal orang memang pengen, tapi karena aku sudah nih. Maka jangan ciptakan perilaku kita yang memantik murkanya Allah. Di tempat yang lain ada kalimat, jangan pernah meremehkan amal secuil apapun. Sebab dia yang secuil itu boleh jadi ridhonya Allah datang. Dan jangan meremehkan maksiat sekecil apapun. Sebab dia yang sekecil itu boleh jadi murkanya Allah datang. Artinya tetap kita berusaha sebaik mungkin menjadi orang yang setiap saat memberikan manfaat buat manusia yang lainnya. Lanjutin sedikit. Masih banyak sebenarnya. Terus qala, ini ada dia. Wa ma ahsana qaula sayyidi Abil Hasan As-Sadzili. Ini kalau kata tukang ngaji, anunya segotnya itu fi'il ta'jub. Wa ma ahsana lan woh gawok iku opo suwiji-wiji. Wa ma ahsana lan woh gawok utawi apa suwiji-wiji iku ahsana bagusaken napa mak qaula sayyidi ing pengendikane Gusti kula nyatane Abil Hasan As-Sadzili. Bahasa Indonesia kira-kira begini, luar biasa. Nah, itu wih ajib, alangkah eloknya, kira-kira begitu tuh fi'il ta'jub itu. Alangkah indahnya apa yang disabdakan oleh guru kita Sayyidi Abil Hasan As-Sadzili, apa yang beliau sampaikan dalam doanya dan dalam munajatnya. Beliau ngomong begini, ini bekal untuk kita juga. Waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Ini kata Syekh Abi Hasan As-Sadzili. Boleh kita ngikutin, boleh. Begini doanya. Ij'al, ya Allah, jadikanlah engkau kesalahan-kesalahanku ini kesalahan-kesalahan orang yang engkau cintai. Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah kesalahan-kesalahan kami, keburukan-keburukan kami, kekeliruan-kekeliruan kami ini adalah kesalahan orang yang engkau cintai. Kayak tadi, kalau sudah engkau cinta, kesalahan segede apapun jadi hilang. Dan terus di sini katakan, wala taj'al hasanatina hasanati man abghadta, dan jangan kau jadikan kebaikan-kebaikan kami ini menjadi kebaikan orang-orang yang kau murkai. Enggak ada artinya. Kita lanjutkan. Fal ihsanu, kebaikan, la yanfa'u, tidak ada gunanya, ma'al bugdi, berbarengan dengan kebenciannya Allah. Ma'al bugdi minka, enggak ada nilainya, enggak ada manfaatnya. Kebaikan sehebat apapun ketika bersamaan dengan murka darimu. Wal isa'atu la tadurru ma'al hubbi minka, dan tidak ada
madorotnya, tidak ada bahayanya, tidak akan ada ngaruhnya. Kesalahan wal isaatu, kesalahan-kesalahan kita, udah kita manain begitu. La tadurru, gak ada ngaruhnya. Ma'al hubbi, berbarengan dengan cinta, minka, darimu. Maka kita mohon semoga ketika kita melakukan kesalahan adalah kesalahan-kesalahan sosok atau pribadi atau orang-orang yang Allah cintai, amin. Dan pada saat melakukan kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang kebaikan yang tidak berbarengan dengan murkanya. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih data bainina. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa liikhwanina wa lijamil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.